Like a Hellcat. Sore semuanya. Jadi kami dari SGDA 1 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Good Microbiota. Di sini saya, Ninyoman Anggunawarni Astiti dengan NIM 2002511008 akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Bisa next. Mikrobiota di dalam tubuh manusia jumlahnya diperkirakan 10 kali lebih besar dari jumlah sel manusia yang ada di tubuh kita. Mikrobiota dapat kita temukan dalam tubuh kita seperti kulit, saluran pernafasan, saluran gastrointestinal, dan area genital. Mikrobiota yang berada di saluran gastrointestinal memiliki jumlah mikrobiota yang paling banyak di antara saluran yang lain. Nah, mikrobiota yang berada di saluran gastrointestinal ini biasanya disebut dengan good microbiota. Good microbiota menawarkan banyak manfaat bagi inang. Salah satunya yaitu good microbiota yang memainkan peran penting dalam mempertahankan hemostasis kekebalan dan metabolisme, pelindung dari patogen, memperkuat integritas usus, atau membentuk epitel usus dan menghasilkan energi. Tetapi, jika terjadi perubahan komposisi pada mikrobiota atau yang disebut dengan dysbiosis, maka manfaat-manfaat yang tadi akan memunculkan dampak-dampak negatifnya. Maka dari itu, kami akan membahas mengenai good microbiota dan dampak-dampaknya yang akan ditimbulkan pada pembahasan pada selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Veronica Angelina Awagudi dengan NIM 2002511001. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pengerjaan SP kami. Jadi tujuan umum yaitu penulisan student project ini bertujuan untuk memenuhi penugasan yang diberikan terkait good microbiota. Untuk tujuan khususnya adalah agar pembaca dapat mengetahui apa itu good microbiota, dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan, bagaimana keseimbangan, patogenesis, dan penyakit yang ditimbulkan oleh mikrobiota usus, serta terapi penyembuhannya. Untuk manfaatnya, yaitu membantu dalam memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh mikrobiota, serta penyakit dan terapi penyembuhannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari mikrobiota itu sendiri. Nah, mikrobiota adalah ekosistem mikroorganisme kompleks yang terdiri dari bakteri, virus, protozoa, dan jamur yang hidup di dalam lokasi yang berbeda dari tubuh manusia, seperti pada saluran pencernaan, kulit, mulut, sistem pernapasan, dan bahkan vagina. Untuk setiap mikroorganisme penyusun mikrobiota, itu memiliki latar belakang genetik yang unik, dan oleh karena itu, istilah mikrobioma diciptakan untuk pertama kalinya oleh Joshua Lindenberg untuk menandakan komunitas ekologi dari mikroorganisme komensial, simbiosis dan patogen itu benar-benar ada, dan berbagi tempat di tubuh kita, dan semuanya memiliki perannya masing-masing untuk menjaga kesehatan, dan tentu saja tidak luput dari sebagai penyebab penyakit untuk diri kita sendiri. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Jaya Mahendra dengan NIM 2002511017. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari mikrobiota usus. Mikrobiota usus atau gut mikrobiota terdiri dari seluruh mikroorganisme komensal, patogen, dan simbiosis yang hidup di usus manusia. Gut mikrobiota ini terdiri dari sekitar 1.200 spesies bakteri, di mana filum utamanya adalah Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria, dan Verrucomikrobia. Keragaman mikroba rendah diidentifikasi sebagai faktor risiko berbagai penyakit seperti penyakit radang usus, obesitas, dan resistensi insulin. Komposisi mikrobiota usus dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti diet, pH, kadar oksigen, kesediaan nutrisi, aktivitas air, suhu, dan genetika host. Next. Ini adalah tabel presentasi populasi bakteri pada usus halus dan juga usus besar. Pada small intestine atau usus halus, terdapat Escherichia coli, kemudian Klebsiella enterococcus, Bacteroides, Ruminococcus, Dorea, Clostridium, Coprococcus, Weisselia, Lactobacillus, dan juga beberapa spesies. Kemudian pada large intestine atau usus besar, terdapat 5 major phyla, yaitu Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria,
Verrucomobia, dan juga Proteobacteria. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, next. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Tasya Irani dengan NIM 2002-511016. Jadi saya akan menjelaskan tentang dampak positif mikrobiota. Mikrobiota usus memiliki fungsi yang spesifik, yaitu memberikan metabolisme pada nutrisi inang, metabolisme seonobiotik dan obat, pemeliharaan integritas struktural dari penghalang mukosa usus, imunomodulasi, dan perlindungan terhadap patogen. Mikrobiota juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan manusia, yaitu pemeliharaan homeostasis, pengembangan sistem pada kekebalan tubuh, dan nutrisi pada tuan rumah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bisa di next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivana Grisela Rosakuni Pandango dengan NIM 2002511013. Dampak negatif dari mikrobiota. Mikrobiota adalah flora normal pada tubuh manusia, tetapi karena adanya ketidakteraturan keseimbangan antara mikrobiota dan mukosa dapat menyebabkan beberapa gangguan dan dapat menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah irritable bowel disease atau IBD. Hal ini juga dapat disebabkan oleh karena adanya diet fisiologis ataupun penggunaan antibiotik. Bisa di next. Yang pertama adalah pengaruh diet. Pengaruh diet ini terjadi karena aktivasi yang berlebihan dari sistem imun mukosa usus dan dapat menyebabkan inflamasi pada usus. Gejala yang mungkin timbul antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kegagalan dalam bertumbuh. Kondisi ini biasa terjadi pada anak-anak. Lalu dapat menimbulkan lesi baik pada mulut, tangan, bahkan organ genital. Lalu dapat menyebabkan penyakit hati seperti hepatitis, perlemakan hati, dan kolelitiasis. Lalu adanya ketidaknormalan hematologi seperti anemia, trombositosis, dan leukosit. Lalu bisa juga berpengaruh pada paru manusia seperti bronkitis, bronkiektasis, dan obstruksi. Lalu yang terakhir adalah adanya kelainan neurooptik, saraf tepi, miopati, multitype sklerosis, dan epilepsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh antibiotik. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Susanti Kewatiting dengan NIM 2002511014. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi atau melawan pengaruh negatif dari mikrobiota di dalam tubuh manusia. Tetapi terkadang antibiotik ini juga dapat menyebabkan masalah bagi tubuh kita. Salah satu contohnya yaitu penggunaan antibiotik untuk mengatasi bakteri Clostridium difficile. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Gede Gus Budawan dengan NIM 200251109. Keadaan seimbang suatu gut mikrobiota atau homeostasis adalah di mana suatu kondisi terjadinya keseimbangan yang ideal ketika semua sistem tubuh berinteraksi dan berinteraksi dengan cara baik, serta memberikan keuntungan baik terhadap tubuh manusia maupun gut mikrobiotanya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan gut mikrobiota yaitu faktor genetik, umur, diet, atau pola makan, kebiasaan, aktivitas fisik, obat-obatan, dan faktor yang lain. Faktor yang mengganggu keseimbangan mikrobiota pada saluran pencernaan adalah gaya hidup, terapi atau pengobatan antibiotik, umur, dan pola makan sehingga mengakibatkan peningkatan bakteri patogen dalam saluran pencernaan atau disebut dysbiosis. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang ditimbulkan dari gut mikrobiota. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Maheriani dengan NIM 20025111019. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana penyakit yang ditimbulkan dari gut mikrobiota. Mikrobiota usus yang membentuk sistem imun akan mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit dan bahkan fungsi metabolisme inang. Sehingga jika terjadi dysbiosis, yaitu perubahan mikrobiota usus yang tidak menguntungkan, akan sangat terkait dengan patogenesis IBD. Karena hipotesis patogenesis dari IBD yang paling diterima salah satunya adalah adanya interaksi kompleks dengan sistem imun tubuh inang, dan apabila ada penyimpangan akan menyebabkan IBD atau peradangan usus kronis. Bisa di next.
Selain dari penyakit IBD yang ditimbulkan dari dysbiosis dari gut microbiota, patogenesis dari penyakit yang disebabkan oleh gut microbiota yaitu terjadinya penyakit kardiovaskular. Karena adanya komposisi dysbiosis mikrobiota menyebabkan adanya produk-produk bakteri yang terpenetrasi ke dalam sirkulasi sistemik, sehingga meningkatkan keadaan inflamasi dari sistemik dalam tubuh kita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Maka sebelumnya, saya Kada Yurika Diswari dengan NIM 20025111007. Ketidakseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan yang dapat mengakibatkan dysbiosis antara lain IBD. Penata laksanaan dari IBD dapat dilakukan dengan terapi obat-obatan, pembedahan, maupun kombinasi keduanya. Bisa di-next? Baik. Terdapat beberapa terapi yang dapat digunakan dalam menanggulangi tingkat keparahan dari IBD, antara lain yang pertama yaitu pendekatan terapi probiotik. Probiotik merupakan bakteri yang diberikan dan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tepat dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, khususnya pada saluran cerna seperti golongan Lactobacilli spp dan Bifidobacteria spp. Probiotik mempunyai beragam manfaat terhadap mukosa saluran cerna melalui beberapa mekanisme seperti supresi pertumbuhan bakteri yang tergolong patogen, memperbaiki saluran mukosa, dan menstimulasi sistem imun sel host. Probiotik menghasilkan asam lemak yang memiliki rantai pendek yang akan menurunkan pH saluran cerna dan menghasilkan protein bakterisida. Yang kedua, ada antidepresan. Penggunaan antidepresan semakin banyak digunakan pada pasien yang menderita IBD sedang hingga berat, karena efeknya pada persepsi nyeri, mood, dan motilitas khusus. Antidepresan trisiklik atau TCA dosis rendah dianggap efektif. Efek antikolinergik TCA memperlambat transit intestinal dan efek ini, terutama pada dosis tinggi, dapat menyebabkan konstipasi sehingga penggunaannya lebih cocok untuk pasien IBD dengan diare, meskipun dosis rendah dapat ditoleransi oleh pasien IBD dengan konstipasi. Penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, saya akan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan NIM 20025111015. Jadi terapi yang ketiga yaitu lubiprostone. Lubiprostone merupakan aktivator kanal klorida yang mampu meningkatkan sekresi cairan usus yang kaya klorida. Dosis yang digunakan bagi penderita IBD adalah 8 mikrogram 2 kali sehari dan pada konstipasi sebanyak 24 mikrogram. Terapi yang keempat ada terapi farmakologi linaclotide. Produksi cyclic guanosin monofosfat dapat ditingkatkan oleh linaclotide yang merupakan agonis guanilate siklase. Cyclic guanosin monofosfat akan meningkatkan sekresi klorida usus melalui regulator konduktansi transmembran fibrosis kritik yang meminimalisir terbentuknya serabut nyeri aferen visceral. Terapi yang terakhir ada intervensi pembedahan. Pendekatan dengan terapi pembedahan pada IBD bervariasi tergantung pada penyakitnya. Seperti ulcerative colitis atau UC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan dengan pembedahan karena terbatas pada kolon. Sedangkan Crohn's disease atau CD yang dapat melibatkan seluruh segmen saluran pencernaan dari mulut sampai anus. Pembedahan dengan reseksi bukan merupakan terapi yang kuratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ida Yuko Manganata Maharani dengan nomor induk mahasiswa 20025111006. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan. Jadi, mikrobiota adalah ekosistem mikroorganisme kompleks yang terdiri dari bakteri, virus, protozoa, dan jamur yang hidup di dalam lokasi yang berbeda dari tubuh manusia, seperti pada saluran pencernaan, kulit, mulut, sistem pernafasan, dan juga vagina. Lebih dari 70% mikrobiota hidup di saluran pencernaan yang saling menguntungkan dengan inangnya. Mikrobiota usus atau gut mikrobiota terdiri dari seluruh mikroorganisme komensal, patogen, dan simbiosis yang hidup di usus manusia. Gut mikrobiota terdiri dari 1.200 spesies bakteri, beberapa spesies diidentifikasi dalam filum bakteri yang bervariasi antara individu. Filum utamanya adalah Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria, dan Verrucomicrobia. Keragaman mikroba rendah diidentifikasi sebagai faktor risiko berbagai penyakit, seperti penyakit radang usus, obesitas, dan resistensi insulin. Penata laksanaan patogenesis gut mikrobiota dapat dilaksanakan dengan berbagai terapi. Di antaranya adalah pendekatan terapi probiotik, penggunaan antidepresan, lubiprostone, terapi farmakologi linaclotide,
dan penggunaan obat lainnya seperti yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.